Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Di sini kami dari kelompok D, mata kuliah Fisika Material, yang beranggotakan saya sendiri, Anggi Kennedy Simanjuntak, kemudian ada Farid Dermawan, dan juga ada Tundar Sukmaji, ada Akhli Somanda, dan yang terakhir adalah Nabil Aryo. Pada kali ini kami akan membahas tentang solar cell. Pertama, apa itu solar cell? Solar cell atau sel surya merupakan sebuah hamparan semikonduktor yang memiliki kemampuan untuk mengubah foton dari sinar matahari menjadi listrik. Sel surya pada umumnya memiliki ketebalan minimum 0,3 mm yang terbuat dari irisan bahan semikonduktor dengan kutub positif dan negatif. Pada sel surya terdapat sambungan antar dua lapisan tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor yang masing-masing diketahui sebagai semikonduktor jenis P atau positif dan semikonduktor jenis N negatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada semikonduktor. Apa sih itu semikonduktor sendiri? Semikonduktor merupakan sebuah elemen dengan kemampuan listrik di antara sebuah konduktor dan isolator. Lalu semikonduktor sendiri memiliki dua jenis tipe. Yang pertama yaitu ada semikonduktor tipe P dan tipe N. Untuk tipe P sendiri merupakan jenis yang memiliki banyak muatan positif dan muatan negatif. Jenis ini memiliki hole dan elektron. Dari cara kerjanya yakni bahan silikon akan didoping menggunakan bahan indium sehingga nantinya akan menghasilkan tipe P. Untuk semikonduktor tipe N sendiri merupakan jenis yang kaya muatan negatif atau elektron. Cara kerjanya bahan silikon ini nantinya didoping dengan bahan arsenikum atau antimoni menggunakan muatan elektron hingga tercipta tipe N. Next. Selanjutnya proses konversi solar cell. Jadi next. Pada gambar pertama terdapat keadaan di mana semikonduktor jenis P dan N sebelum disambung. Lalu pada gambar kedua terdapat setelah dua jenis semikonduktor ini disambung terjadi perpindahan elektron-elektron dari semikonduktor N menuju semikonduktor P dan perpindahan hole dari semikonduktor P menuju semikonduktor N. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Proses berikutnya yaitu saat elektron dari semikonduktor N bersatu dengan hole pada semikonduktor P, kemudian mengakibatkan jumlah hole pada semikonduktor P akan berkurang. Daerah ini akhirnya berubah menjadi lebih bermuatan negatif. Pada saat yang sama, hole dari semikonduktor P bersatu dengan elektron yang ada pada semikonduktor N, yang mengakibatkan jumlah elektron di daerah ini berkurang. Kemudian akibatnya daerah ini akan lebih bermuatan positif. Selanjutnya, daerah negatif dan positif ini disebut dengan daerah deplesi atau depletion region, ditandai dengan huruf W, seperti pada gambar. Baik elektron maupun hole yang ada pada daerah deplesi disebut dengan pembawa muatan minoritas atau minority charge carrier, karena keberadaannya di jenis semikonduktor yang berbeda. Next. Dikarenakan adanya perbedaan tadi, muatan positif dan negatif di daerah deplesi, maka timbul dengan sendirinya medan listrik internal, E, dari sisi positif ke sisi negatif, yang mencoba menarik kembali hole ke semikonduktor P dan elektron ke semikonduktor N. Medan listrik ini cenderung berlawanan dengan perpindahan hole maupun elektron pada awal terjadinya daerah deplesi. Karena dengan adanya medan listrik yang mengakibatkan sambungan PN berada pada titik seimbang, yakni saat di mana jumlah hole yang berpindah dari semikonduktor P ke N dikompensasi dengan jumlah hole yang tertarik kembali ke arah semikonduktor P akibat medan listrik E. Begitu pula dengan jumlah elektron yang berpindah dari semikonduktor N ke P.
dikompensasi dengan mengalirnya kembali elektron ke semikonduktor N akibat tarikan medan listrik E. Pada sambungan PN, inilah proses konversi cahaya matahari menjadi listrik terjadi. Next. Ketika sambungan semikonduktor ini terkena cahaya matahari, maka elektron mendapat energi dari cahaya matahari untuk melepaskan dirinya dari semikonduktor N, daerah deplesi maupun semikonduktor. Terlepasnya elektron ini meninggalkan hole pada daerah yang ditinggalkan oleh elektron yang disebut dengan fotogenerasi elektron hole, yakni terbentuknya pasangan elektron dan hole akibat cahaya matahari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cahaya matahari dengan panjang gelombang yang berbeda membuat fotogenerasi pada sambungan PN berada pada bagian sambungan PN yang berbeda pula. Spektrum merah dari cahaya matahari yang memiliki panjang gelombang lebih panjang mampu menembus daerah deplesi hingga terserap di semikonduktor P yang akhirnya menghasilkan proses fotogenerasi di sana. Spektrum biru dengan panjang gelombang yang jauh lebih pendek hanya terserap di daerah semikonduktor N. Selanjutnya, dikarenakan pada sambungan PN terdapat medan listrik E, elektron hasil fotogenerasi tertarik ke arah semikonduktor N. Begitu pula dengan hole yang tertarik ke arah semikonduktor P. Apabila rangkaian kabel dihubungkan, maka elektron akan mengalir melalui kabel. Jika sebuah lampu kecil dihubungkan ke kabel, lampu tersebut menyala dikarenakan mendapat arus listrik, di mana arus listrik ini timbul akibat pergerakan elektron. Pada alat ini, solar cell digunakan sebagai sumber energi pengganti listrik untuk mengisi ulang baterai sekunder atau charger yang digunakan untuk menghidupkan portal parkir otomatis. Dan untuk mengetahui daya yang dihasilkan dari solar cell pada saat pengisian baterai langsung digunakan rumus P sama dengan P dikali I. P daya dalam watt, P GGL dalam volt, I arus dalam ampere. Oke, baik. Selanjutnya mungkin di sini ada ilustrasi terkait radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi. Pada umumnya atau konstanta pastinya radiasi matahari itu sebesar 1353 watts per meter persegi. Nah, tetapi di sini juga tidak yang sampai ke permukaan bumi itu tidak sebesar itu karena ada penyerapan oleh diantaranya lapisan ozon di atmosfer dan yang mana menyerap radiasi gelombang pendek atau ultraviolet dan juga karbon dioksida dan uap air itu menyerap radiasi dengan panjang gelombang yang lebih panjang yaitu inframerah. Nah, selain itu juga ada hal-hal lain radiasi yang dipancarkan oleh molekul gas, debu dan uap air dalam atmosfer sebelum mencapai bumi yang disebut sebagai radiasi sebaran. Jadi tadi ya yang mana radiasi matahari yang sampai ke bumi itu tidak sebesar konstanta pastinya gitu. Oke, next. Nah, di sini dijelaskan atau dipaparkan ada grafik besar radiasi harian matahari yang mengenai permukaan bumi. Nah, intensitasnya yang paling besar itu ketika siang hari. Dan untuk pagi dan sore hari, radiasi yang dihasilkan intensitasnya kecil. Hal ini karena arah sinar matahari tidak tegak lurus dengan permukaan bumi atau membentuk sudut tertentu. Maka radiasi matahari yang dipancarkan itu mengalami difusi oleh atmosfer bumi. Okay, next. Nah, ini juga ada pengaruh sudut datang terhadap radiasi yang diterima. Nah, di sini ada mungkin bisa dilihat sinar datang, normal bidang, dan sinar pantul. Besarnya radiasi yang diterima panel sel surya dipengaruhi oleh sudut datang atau angle of incidence.
yaitu sudut antara sinar arah datang dengan komponen tegak lurus bidang panel. Nah, panel ini akan mendapatkan radiasi matahari yang maksimum ketika tegak lurus dengan bidang panel. Ketika tidak tegak lurus, panel kemudian membentuk sudut theta. Nah, maka panel akan menerima radiasi lebih kecil dengan faktor cos theta, yang mana di sini secara matematis dijelaskan bahwa IR sama dengan IR 0 cos theta, di mana radiasi IR itu radiasi yang diserap panel, IR 0 radiasi yang mengenai panel, kemudian theta itu sudut yang dihasilkan antara sinar datang dengan normal bidang panel. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak.